Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memberikan tanggapan terkait virus Hanta yang kini tengah menjadi sorotan internasional setelah muncul kabar 3 orang terinfeksi di kapal pesiar MV Hondius di Tanjung Verde. Budi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan World Health Organization untuk mengatasi penyebaran virus Hanta. Pemerintah juga menyiapkan langkah screening termasuk rapid test dan pemeriksaan menggunakan VCR. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO. Kita minta untuk bisa lakukan screeningnya. Ya, kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih khusus. Meski virus Hanta disebut cukup berbahaya, hasil pemantauan sementara menunjukkan penyebarannya masih terbatas di MV Hondius di Tanjung Verde dan belum meluas. Kementerian Kesehatan saat ini memfokuskan pengawasan atau surveillance agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat jika virus tersebut benar-benar menyebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya viral video yang menunjukkan situasi di dalam kapal pesiar MV Hondius yang terinfeksi hantavirus. Saat itu sang kapten kapal terekam kamera mengumumkan kematian salah satu penumpang saat tengah berada di perairan Tanjung Verde. Dalam video yang direkam pada 12 April siang, kapten mengumumkan ke penumpang lain adanya salah satu penumpang pria yang meninggal dunia. Saat itu sang kapten menyebut penyebab kematian adalah faktor alam dan tidak menular. Namun dalam perkembangannya akhirnya diketahui penumpang diduga terinfeksi hantavirus. Tak hanya satu, namun ada 3 penumpang yang meninggal, yakni 2 warga Belanda dan seorang warga Jerman. Diduga 2 warga Belanda itu tertular virus saat sedang mengamati burung dan mengunjungi lokasi pembuangan sampah. Kapal itu pun disebut sebagai kapal pembawa wabah. Usai merebaknya dugaan infeksi hantavirus, kapal pembawa wabah itu pun dilarang bersandar di pelabuhan Tanjung Verde. Kapal penjaga pantai pun terlihat berjaga di sekitar kapal pesiar tersebut. Kapal berpenumpang sebanyak 150 orang itu pun terombang-ambing di perairan Tanjung Verde hingga petugas kesehatan berhasil menangani situasi. Selain 3 penumpang yang meninggal, 3 penumpang lainnya sudah positif terkonfirmasi tertular dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter ambulan, sementara 5 orang lainnya dalam status terduga. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bagi Anda yang bingung mau kemana di akhir pekan ini bisa berkunjung ke pameran ART ataupun Art Jakarta Gardens 2026 di Hutan Kota Pelataran Kompleks GBK Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 merupakan pameran seni di ruang terbuka yang menampilkan perpaduan seni rupa kontemporer dan landscape urban. Ada 31 patung dan berbagai koleksi dari 26 galeri seni di Indonesia dan Asia yang dipamerkan dalam gelaran ini. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, pameran ini masih akan berlangsung hingga esok 10 Mei 2026. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ya pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melepas banyak berangkatan 300 jamaah haji dari Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis siang, yang merupakan kloter 62. Irfan Yusuf mengungkapkan saat ini jemaah haji dari Indonesia yang telah berangkat ke Tanah Suci telah mencapai 250 kloter atau sekitar 50% dari total jumlah jamaah haji. Terkait adanya jamaah haji yang ditolak pihak imigrasi Saudi hingga dipulangkan kembali ke Indonesia, Irfan Yusuf meminta jajaran Kementerian Haji untuk terus memantau kondisi kesehatan jamaah haji.
Agar peristiwa seperti ini tidak terulang, Irfan menghimbau kepada jamaah haji yang belum dan akan berangkat ke Tanah Suci agar terus menjaga kesehatan tubuhnya. Lebih, kemarin 50%. Kemarin berangkat semua, saya angkanya tapi udah 250 kloter, dan udah hampir 50%. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Sebagian jamaah yang di Madinah sudah bergeser ke Mekah. Hari ini yang berangkat langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah. Dan alhamdulillah laporan dari teman-teman di sana semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa kendala sedikit, 1-2, tapi ya. Kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. 440 jemaah dalam kloter merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah serta cepat. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Satu bulan di Tanah Suci, jemaah haji mulai rindu masakan Nusantara. Tidak perlu membawa bekal dari rumah karena di Madinah, Arab Saudi ada restoran menawarkan menu Nusantara dengan pemandangan gurun pasir yang menawan. Disambut dengan indahnya pemandangan Gunung Uhud, lengkap dengan keberadaan onta di padang pasir. Pengunjung dimanjakan dengan berbagai masakan Nusantara. Menu yang ditawarkan menjadi obat penawar rindu akan masakan tanah air. The Java Signature yang memiliki chef asal Cirebon, Jawa Barat menyajikan makanan khas Nusantara seperti bakso, nasi ayam penyet, pisang goreng, serta bebek goreng. Dibanderol dengan harga 20 hingga 35 rial. Kafe ini selalu ramai dikunjungi oleh jamaah haji atau umroh. Berkunjung ke kota Madinah belum lengkap tanpa singgah ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Masjid Quba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Makkah. Masjid Quba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi guna menampung jemaah dan peziarah yang kian membludak. Pengunjung datang untuk beribadah, berdoa, sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya setara dengan beribadah umroh. Di musim haji, pengunjung berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Zionis Israel melancarkan serangan ke puluhan kota di Lebanon Selatan. Sebagai kota dibombardir amunisi fosfor putih. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sinomalo.